Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunan yang dibangun oleh orang Quraisy, yang mereka kumpulkan harta mereka, harta bersih mereka, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, Nabi berkeinginan untuk meruntuhkan bangunan itu dan menjadikannya bangunan seperti bangunan Nabi Ibrahim, bangunan Ka'bah yang aslinya. Akan tapi Nabi tahu bahwa orang Quraisy tidak akan bisa mengerti ada apa Muhammad, bangunan yang masih bagus, bangunan yang belum rapuh, bangunan yang dulu dikumpulkan oleh susah payah oleh nenek moyang kita, harta-harta mereka untuk membangunnya, padahal belum rapuh bangunannya, belum layak untuk renovasi, bangunan masih bagus, ada apa Muhammad meruntuhkannya? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa orang Quraisy sangat mengagungkan dan memuliakan Ka'bah yang sudah rapuh saja, yang sudah sangat layak untuk direnovasi, mereka pun takut meruntuhkannya. Mereka pun penuh kekhawatiran meruntuhkan bangunan Ka'bah, takut kualat, takut Allah marah, Allah murka, bangunan suci dihancurkan. Sekarang bangunan itu masih baru berusia 26 tahun. Karena Nabi SAW menaklukkan kota Mekah 21 tahun setelah kenabian, dan bangunan 6 tahun lebih kurang, dan bangunan itu masih baru. Muhammad SAW khawatir orang-orang Quraisy, yaitu kaum Nishat, Aisyah dari Quraisy, Nabi Muhammad juga dari Quraisy sama. Namun orang Quraisy takut Nabi SAW, orang Quraisy tidak mengerti apa yang maksud, tidak bisa terima kalau bangunan yang baru itu diruntuhkan semena-mena. Kemuliaan sendiri dengan Ka'bah, seolah-olah Ka'bah ini milik dia sendiri. Berarti Muhammad berdakwah untuk dirinya, dia ingin kemuliaan. Mereka berbalik ke arah membenci Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kepada sesuatu itu tidak akan berani, ya, mengagungkan, betul-betul mengagungkan sesuatu, tidak akan berani ngapa-ngapain dengan bangunan itu. Bahkan kalau disuruh jalan mundur untuk kepada beberapa tempat yang mereka anggap keramat dan mereka agung-agungkan, itu jangankan untuk menghancurkan, untuk membelakangi saja mereka tidak berani. Terlalu mengagungkan sesuatu. Itulah kondisi Quraisy. Sehingga keinginan Nabi Muhammad, keinginan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Ka'bah sedia kala, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tidak jadi Nabi lakukan. Nabi urungkan niatnya, keinginan beliau. Takut orang Quraisy nggak mengerti, nggak faham, ilmu mereka tidak sampai ke sana. Ilmu mereka belum bisa memahami karena mereka baru saja terlepas daripada kekufuran, baru saja masuk agama Islam, baru kemarin. Khawatirnya kalau betul-betul Nabi lakukan, hal ini membuat orang Quraisy benci lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memilih untuk menjauh lagi daripada agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Padahal baru kemarin mereka tinggalkan agama nenek moyang mereka dan masuk agama Islam karena dilihat Nabi Muhammad melecehkan dan meremehkan nenek moyang mereka, mereka kembali membela nenek moyangnya. Maka inilah mafsadat
yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga tetapnya mereka di atas agama Islam dengan bangunan Ka'bah yang seperti itu saja, itu lebih baik daripada dipaksakan membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Akan tapi terjadi mudarat, di mana orang Quraisy ini bisa saja berbalik kembali kepada agama nenek moyang mereka karena melihat Nabi Muhammad tidak memuliakan Ka'bah. Sehingga maslahat yang beliau inginkan urung tidak jadi beliau lakukan demi menjaga agar orang Quraisy tidak terjatuh kepada mafsadat yang lebih besar, yaitu kembali kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah maksud daripada hadis laula qaumuki haditsun ahduhum bikufr. Kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja berpisah daripada kekufuran, aku akan hancurkan bangunan Ka'bah yang ada sekarang. Dan aku akan jadikan seperti bangunan Ibrahim, dan aku akan jadikan pintunya ke bawah setara dengan lantai, dan aku berikan dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Ini dalam riwayat-riwayat yang lain, digabung dengan gabungan riwayat-riwayat yang lain seperti itu bunyinya. Nabi SAW ingin menghancurkan Ka'bah, membangun di atas pondasi Nabi Ibrahim, dan pintunya diturunkan ke bawah, tidak lagi dinaikkan ke atas seperti bangunan Quraisy, dan kemudian dijadikan dua pintu sehingga manusia bisa masuk dari pintu ini dan keluar dari pintu yang lainnya. Namun dikhawatirkan mafsadat, dikhawatirkan ada mafsadat yang lebih besar yang akan terjadi dibanding maslahat ini, maka Nabi SAW tidak jadi melakukannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia maksud daripada hadisul bab, bahwa kalau sesuatu yang kita inginkan walaupun itu yang afdal, akan tetapi akan memberikan mudarat ilmu kepada manusia, disebabkan ilmu manusia belum sampai kepadanya, ilmu orang-orang yang ada di sekitar kita belum mengerti akannya, belum akan memahami apa yang kita lakukan, sehingga dikhawatirkan mereka terjerumus ke dalam hal yang lebih berbahaya. Maka apa yang ingin kita lakukan itu hendaknya jangan dilakukan. Jangan wujudkan kemaslahatan kalau akan terjadi mudarat yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar. Jangan lakukan sebuah maslahat yang kita inginkan kalau akibat kita melakukan maslahat yang kita inginkan ini manusia terjerumus ke dalam mudarat yang lebih besar daripada maslahat yang kita inginkan. Maslahat yang lebih utama Ka'bah di atas seperti bangunan Nabi Ibrahim, itu lebih utama dibanding bangunan yang sekarang. Maka yang lebih afdal adalah seperti bangunan Nabi Ibrahim, bangunan aslinya. Kemudian maslahat untuk orang-orang Quraisy adalah mereka di atas agama Islam yang baru saja mereka masuki, dan akan mudarat manakala mereka meninggalkan agama Islam tersebut dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Maka Nabi SAW menimbang antara maslahat dan mudarat. Dan sungguh agama Islam, agama yang kita cintai ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, semuanya berdiri di atas pondasi maslahat dan mudarat, pertimbangan antara maslahat dan mudarat. Apa yang diperintahkan oleh agama kita semuanya karena di dalam perintah itu terdapat maslahat.
Dan apa yang dilarang oleh agama kita, oleh syariat Islam, semuanya itu karena berdiri di atas pondasi menjauhkan manusia dari mudarat. Ini yang Anda katakan tadi, bahwa agama kita berada di atas kaidah maslahat dan mudarat. Semua yang diperintahkan karena di dalam perintah itu terdapat maslahat. Lihatlah, agama kita memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, menjauhi syirik. Ini maslahat yang paling penting, karena syarat untuk bisa menjadi penduduk surga dan jauh dari neraka adalah syarat ini.